Kembali di Dua Arah, saya akan langsung ke semua narasumber untuk closing statement terkait dengan new normal di Indonesia atau di saat ini masih diberlakukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Bagaimana supaya bisa optimal, kemudian juga bisa mengantisipasi ledakan kasus. Saya mulai dari Pak Dedi. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat se-Indonesia ini sudah harus satu persepsi ya, bagaimana menangani COVID-19 ini dengan serius ya, dan juga akan tetapi ini harus sudah mulai untuk tatanan baru ya, atau normal ya, normal yang baru. Ini kita juga berpikir bagaimana keduanya ini harus seiring sejalan ya, agar masyarakat juga posisinya ya secara ekonomi pun tetap jalan. Selain itu penanganan kesehatannya pun tetap jalan. Selain itu saya berharap agar tidak ada egosentral ya antar satu daerah dengan daerah yang lain. Saya berharap, saya berpesan agar kabupaten kota seluruh Indonesia ya, ini kan sebentar lagi arus mudik ya. Ini juga harus betul-betul membantu ya orang yang akan kembali ke Jakarta dengan memberikan surat keterangan izin masuk. Oke, koordinasi dan juga sinergi. Iya, agar bersinergi sehingga tidak merepotkan pemerintah DKI. Baik, kami dapat poinnya, Pak Dedi. Terima kasih, Pak Mardhani. Yang pertama, Cindy, kita harus punya paradigma boleh jadi virus ini tidak akan hilang 100%. Karena itu kewaspadaan harus tetap ada. Kebiasaan menggunakan masker, cuci tangan, anak-anak kita yang mau sekolah, kemudian anak-anak muda yang pengen nongkrong, betul-betul kita didik paradigmanya. Jangan berpikir sekarang, oh sebentar lagi juga hilang. Tidak, ini akan lama dan karena itu sosialisasi edukasi publik nomor 1, nomor 2 tadi semua pemimpin Pemda pusat pastikan transmission rate-nya di bawah 1 sehingga makin mengecil, dan terakhir jangan lupa doa karena bagaimanapun kita masyarakat religius. Baik, Pak Mardhani. Dari tim pakar gugus tugas COVID-19 apa nanti akan diberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan new normal ini, paling tidak evaluasinya? Ya, yang pertama kita tentu harus melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan yang sekarang ini sudah dari 4 provinsi dan kabupaten yang sudah ditunjuk itu. Kemudian yang kedua, memang kita butuh kerjasama di semua lintas sektoral, termasuk media, kemudian juga para Pemda untuk bisa mensosialisasikan kebiasaan ini. Umumnya pandemi atau wabah itu pada akhirnya akan reda, tetapi beberapa wabah itu menjadi kehidupan kita sehari-hari, termasuk MERS itu sampai sekarang masih ada saja sporadic case. Dengan demikian ke depannya kita akan bersiap dengan yang seperti itu. Karena itu yang kita inginkan adalah melatih masyarakat untuk mampu beradaptasi dan berubah sesuai dengan keadaan yang ada ini. Baik, Pak Pandu. Pandemi COVID itu berbeda. Jadi kita risikonya tidak kita bisa tekan sampai 0. Jadi kita hanya bisa meredakan, kita akan melonggarkan pembatasan sosial bertahap, tapi kita risikonya sangat tinggi. Ini yang perlu diwaspadai. Pertama, kita harus pembatasan sosial ini tidak lagi didominasi oleh pemerintah, tapi harus didominasi oleh masyarakat. Masyarakat sendiri yang harus bertanggung jawab untuk melindungi dan membuat supaya risikonya rendah. Ketiga, harus kapasitas testing. Jadi pemerintah itu punya tugas yang luar biasa, surveillance-nya harus jalan, kapasitas testing harus jalan. Rumah sakitnya harus sudah siap, APD-nya harus ada dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan lagi ada petugas kesehatan yang kena korban akibat tidak siapan layanan. Jadi kita harus evaluasi semua. Kalau perlu kita tunda, tidak apa-apa. Kita pilih lagi, kita kurangi wilayah-wilayah tadi, juga tidak apa-apa. Tapi itu menunjukkan refleksi kehati-hatian kita. Kita harus melindungi semua segenap bangsa Indonesia seperti kita tujuan negara kita. Siap dan hati-hati. Terima kasih Pak Pandu, terima kasih Pak Dedi Yon, terima kasih juga Dok Seva, terima kasih Pak Mardhani Alisera telah bergabung bersama kami di Dua Arah. Kami akan kembali lagi pekan depan, saudara. Sampai jumpa.